Pulau Lombok ditetapkan sebagai salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024. Tentu saja, ini membuka peluang pengembangan investasi pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Salah satunya adalah kawasan wisata Kerakas. Terletak di Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, kawasan ini menyuguhkan keajaiban semburan mata air tawar, atau populer disebut Seven Spring Under the Sea. Inilah potret mata air yang terbentuk dalam dua zona itu. Zona pertama, sebuah mata air dasar laut yang menyembur ke permukaan. Zona 2 merupakan gabungan dari 12 titik mata air dasar laut. Selain indah, kawasan laut Seven Spring Under the Sea Kerakas juga kaya dengan populasi ikan karang tertinggi di Lombok Utara, yang mencapai 430 spesies dari 46 famili. Zona inti di kawasan seluas 59 hektar ini sangat sesuai untuk pengembangan wisata pantai, pembangunan hotel berbintang, dan fasilitas penginapan lainnya. Selain itu, sangat cocok sebagai objek penelitian fenomena semburan mata air dasar laut. Karang Kerakas itu terkenal dengan Seven Spring Under the Sea atau mata air yang ada di dalam laut. Jadi ada dua zona di situ untuk pengembangan pariwisata. Yang pertama adalah zona A. Zona A itu lokasi yang cocok sekali untuk dibangun hotel dan restoran. Kemudian di zona B itu untuk zona penunjang. Bisa juga dibangun tempat karcis atau tempat pendaftaran atau mungkin juga tempat-tempat promosi, tempat edukasi yang tentunya bisa menjadi satu paket pariwisata yang saling mendukung begitu. Masyarakat di sekitar Kerakas terbuka mindset-nya untuk menerima investasi domestik maupun mancanegara. Kawasan Seven Spring Under the Sea yang berada di daerah Kerakas, Kabupaten Lombok Utara ini sangat cocok sekali untuk kegiatan wisata air khususnya, seperti diving, snorkeling, dan sebagainya. Dan karena posisinya menghadap ke pantai, sangat menguntungkan apabila dibangun akomodasi pariwisata yang mendukung misalnya seperti penginapan dan restoran. Para wisatawan yang menginap nantinya dapat menikmati keindahan alam seperti sunset dan aktivitas olahraga air lainnya. Selain Pantai Kerakas Lombok Utara, Gili Gede juga masuk proyek strategis pengembangan wisata. Selain pulaunya eksotik, juga mudah dijangkau melalui laut dengan waktu tempuh sekitar 10 menit. Dengan luas 317 km persegi, Gili Gede dihuni 1.491 jiwa dan 80% berprofesi sebagai nelayan. Kawasan Gili Gede juga masuk di destinasi pariwisata nasional. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, sehingga jadi jaminan regulasi bagi investor. Bagi investor yang masuk ke wilayah Lombok Barat, dia membutuhkan fasilitasi seperti umpamanya akan pembukaan jalan, penyediaan air bersih. Sepanjang Pemda itu memang ada akses untuk ke sana, itu kita lakukan. Itu payung hukum untuk memberikan kemudahan investasi untuk masuk, supaya tidak ragu masuknya ke Lombok Barat. Makanya kita bikin Perda nomor 4 tahun 2019. Untuk pengembangan kawasan pariwisata Gili Gede, nah itu diatur nanti tentang Perbuk 21 tahun 2019 itu tentang penataan kawasan pariwisata Gili Gede. Itu dibagi 3 zona. Zona pertama itu mangrove dan konservasi, zona kedua pariwisata, zona ketiga pemukiman. Jumlah kunjungan wisatawan ke Sekotong tahun 2019 cukup tinggi, mencapai 20.161 orang. Jika diasumsikan 40%-nya ke Gili Gede atau setara dengan 8.064 orang, sehingga potensi investasi akomodasi berupa kamar untuk 6.869 orang. Karena itu,
Lokasi potensial investasi di Gili Gede setidaknya seluas 5 hektar yang siap dikembangkan investor. Secara geografis, Gili Gede ini sesungguhnya berada di antara Bali dan Lombok. Kalau kita jalan dari Bali itu kita akan bisa melihat bagaimana keindahan dari tempat surfing yang ada di bangku-bangku dari kejauhan. Kemudian kita kadang ditemani oleh lompatan-lompatan lumba-lumba. Kita melewati beberapa pulau-pulau kecil yang belum berpenghuni, pasir putih, laut biru. Jadi daerah ini untuk bisa maju lebih cepat harus ada investasi. Nah, dengan investasi inilah kemudian akan memberikan daya tarik untuk melakukan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata, sehingga dengan adanya aktivitas ini maka akan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita. Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan riset dan pendalaman terhadap potensi wisata Krakas dan Gili Gede. Riset tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen Investment Project Ready to Offer atau IPRO. IPRO ini diharapkan dapat menjadi salah satu tools dan berperan penting sebagai upaya mengatasi kendala dalam mempromosikan peluang investasi. Beberapa dari sekian banyak aspek yang menjadi dasar pertimbangan investor untuk berinvestasi adalah aspek legal, aspek teknis, dan aspek keuangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan kemudahan investasi dan pendampingan bagi investor, termasuk dukungan kebijakan daerah yang ramah dan nyaman. DPM PTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat siap memfasilitasi antara calon investor dengan perangkat daerah teknis guna percepatan realisasi investasi di Nusa Tenggara Barat. Besarnya peluang investasi di Nusa Tenggara Barat juga didukung birokrasi yang terbuka dan bersahabat, sehingga dapat menjadi pengukir keberhasilan investasi di daerah ini.